Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marfatul Hasanah, NIM K7120160 dari kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran matematika, yaitu pecahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Tujuan yang pertama yaitu setelah kalian memperhatikan penjelasan materi, diharapkan kalian mampu menyederhanakan pecahan menggunakan FPB dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu membandingkan pecahan menggunakan perkalian silang dengan 4. Masih ingat tidak apa itu pecahan? Pecahan adalah bentuk lain suatu bilangan pada ilmu matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, disimbolkan dengan A per B. A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Pecahan itu memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan tidak sejati, yang keempat ada pecahan senama, dan yang kelima yaitu ada pecahan Mesir. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis pecahan lainnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa itu pecahan yang memiliki pembilang kurang dari penyebut atau pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Misalkan 1/2, 4/5, 7/10, dan sebagainya. Tapi terkadang pembilang dan penyebut pada pecahan mempunyai bilangan yang nilainya besar, seperti misalkan pecahan 50/65, 70/80. Nah, hal ini dapat menyulitkan kalian dalam menyelesaikan perhitungan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Sehingga kita harus mencari cara yang sederhana untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi kalian tidak perlu khawatir, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan ada dua, yaitu menggunakan FPB dan menggunakan metode membagi. Sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kita akan membahas menyederhanakan pecahan menggunakan FPB. Cara mencari FPB itu ada berbagai macam cara. Yang pertama ada himpunan faktor, yang kedua ada pohon faktor, yang ketiga ada hasil bagi persekutuan, dan yang keempat dengan metode Euclid. Nah, pada video ini kita hanya mencari FPB untuk menyederhanakan pecahan menggunakan dua cara, yaitu himpunan faktor dan pohon faktor. Untuk mempermudah dalam kalian memahami materi, jadi kita langsung ke contoh soalnya saja. Yang pertama yaitu sederhanakanlah pecahan 12/32. Yang pertama yaitu menggunakan himpunan faktor. Tadi pecahannya yaitu 12/32, maka kita harus mencari FPB dari 12 dan 32. Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 32 ada 1, 2, 4,
8, 16, dan 32. Nah, faktor dari 12 dan 32 ada yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Karena kita mencari FPB, maka FPB dari 12 dan 32 yaitu 4. Nah, karena kita sudah menemukan FPB dari pembilang dan penyebutnya, maka kita sudah bisa menyederhanakan pecahan tersebut, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB tadi, yaitu 12 dibagi 4 hasilnya 3, dan 32 dibagi 4 hasilnya 8. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 12 per 32 yaitu 3 per 8. Cara yang kedua yaitu menggunakan pohon faktor. Pohon faktor itu kita mencari faktorisasi dari pembilang dan penyebut. Yang pertama kita mencari faktorisasi dari pembilangnya yaitu 12. Kita bagi 12 dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, karena 3 merupakan bilangan prima, maka pencarian faktorisasi dari 12 cukup sampai di sini. Kemudian kita mencari faktorisasi dari penyebutnya yaitu 32. 32 dibagi 2 hasilnya 16, 16 dibagi 2 hasilnya 8, dan sampai selesai membaginya dan memperoleh hasil bilangan prima. Jadi, faktorisasi dari 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3, sedangkan faktorisasi dari 32 yaitu 2 pangkat 5. Jadi, FPB dari 12 dan 32 adalah 2 pangkat 2 atau 4. Maka, bentuk sederhana dari pecahan 12 per 32 yaitu 3 per 8. Nah, cara ini hasilnya sama kan dengan cara himpunan faktor. Dan pecahan yang selanjutnya ini secara individu ya. Nah, pecahan itu juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Maka selanjutnya kan pecahan. Perbandingan pecahan itu ada lebih besar atau lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Dalam membandingkan pecahan juga memiliki beberapa cara. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut, yang kedua garis bilangan, yang ketiga membandingkan besar daerah yang mewakili suatu pecahan, dan yang terakhir perkalian silang. Nah, penjelasan kali ini Ibu akan menjelaskan cara membandingkan pecahan menggunakan perkalian silang. Apa itu perkalian silang? Perkalian silang adalah perkalian antara pembilang pecahan pertama dan penyebut yang kedua, serta perkalian penyebut pecahan pertama dan pembilang pecahan kedua. Agar kalian lebih mudah memahami cara membandingkan pecahan, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Yang pertama, bandingkan pecahan 2 per 5 dengan 1 per 7. Kita menuliskan dengan 2 per 5 titik-titik 1 per 7. Kita menggunakan perkalian silang. Tadi perkalian silang yaitu mengalihkan pembilang pecahan yang pertama dengan penyebut yang kedua, berarti 2 kali 7, kemudian mengalihkan penyebut pecahan yang pertama dengan pembilang pecahan yang kedua, berarti 5 kali 1, hasilnya 14 titik-titik 5. Nah, 14 itu lebih dari 5
sehingga 2/5 itu lebih dari 1/7. Kemudian ada gambar pizza yang dipotong menjadi 2. Kita bandingkan dengan kue yang dipotong menjadi 2 juga. Nah, nilai dari satu potongan pizza tersebut yaitu setengah, dan nilai dari satu potongan kue tersebut juga setengah. Nah, dilihat dari bentuk pecahannya itu sama ya, berarti potongan pizza dan kue tersebut sama. Kemudian yang kedua ada kue yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kita bandingkan dengan satu kue utuh. Nah, nilai dari satu potongan kue tersebut yaitu 1/4. Nah, satu kue yang utuh itu 1 atau 1/1. Kemudian kita kalikan silang 1 kali 1 dan 4 kali 1. Hasilnya yaitu 1,4. Nah, 1 itu kurang dari 4. Maka 1/4 itu kurang dari 1. Ada pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Kita bandingkan dengan pizza yang dipotong menjadi 6 bagian. Nah, nilai dari potongan yang tersisa itu yaitu 5/8. Dan potongan kue yang pizza yang kedua yaitu 3/6. Kita kalikan silang yaitu 5 kali 6 dan 8 kali 3. Hasilnya yaitu 30,24. 30 itu lebih dari 24. Maka 5/8 itu lebih dari 3/6. Yang selanjutnya ada pizza yang dipotong menjadi 2 bagian. Kita bandingkan dengan pizza yang dipotong menjadi 10 bagian. Nilai dari sisa potongan pizza tersebut yaitu setengah. Dan potongan pizza yang kedua yaitu 5/10. Kita kalikan silang 1 dikali 10 dan 2 dikali 5. Hasilnya 10. Semuanya hasilnya 10. Maka nilainya itu sama dengan, jadi setengah itu sama dengan 5/10. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, untuk mempermudah kita dalam perhitungan pecahan bisa dengan cara menyederhanakan pecahan tersebut. Menyederhanakan pecahan juga memiliki banyak cara, salah satunya yaitu menggunakan FBB. Kemudian pecahan satu dengan yang lainnya juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengetahui pecahan mana yang nilainya lebih besar, lebih kecil, atau sama, kita harus membandingkan pecahan tersebut. Dalam membandingkan itu ada berbagai macam cara. Salah satunya yaitu yang paling efektif dengan perkalian silang. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.